Alkisah pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda yatim piatu bernama Toba. Setiap hari dia bekerja di ladang dan juga mencari ikan di sungai dekat rumahnya. Hasil tangkapan ikan dia gunakan untuk makan dan juga ada yang dijual ke pasar. Suatu hari dia berharap mendapatkan ikan yang besar saat memancing. Benar saja, hari itu dia mendapatkan ikan yang sangat besar menyangkut di mata kailnya. Toba merasa ada yang aneh saat melihat hasil tangkapannya itu. Karena ikan itu berukuran sangat besar dan memiliki warna kuning keemasan. Apalagi saat terkena matahari, ikan tersebut sangat berkilau. Saat Toba melepaskan mata kailnya dari mulut ikan tersebut, tiba-tiba ikan itu berubah menjadi seorang putri yang sangat cantik. Wajahnya begitu menarik dan kecantikannya seperti bidadari. Kemudian sang putri berkata, "Tuan, aku adalah seseorang yang mendapat kutukan dari dewa karena telah melanggar aturan. Lalu aku akan berubah menjadi apa saja seperti siapapun yang menyentuhku. Karena Tuhan telah menyentuhku, maka aku berubah wujud seperti dirimu." Singkat cerita, Toba pun ingin memperistri putri tersebut dan dia bersedia dengan satu syarat, bahwa Toba tidak boleh menceritakan asal-usulnya pada siapapun. Toba pun menyanggupi dan mereka pun menikah. Setelah beberapa tahun kemudian, mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Anak laki-laki sehat dan pintar, tapi sayangnya dia adalah anak yang pemalas. Setiap kali disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan bekal pada ayahnya, dia kerap kali menolak. Sampai suatu hari, sang ibu memaksa dia untuk mengantarkan bekal tersebut pada Toba di ladang, yang sedang bekerja di ladang. Akhirnya Samosir pun dengan ogah-ogahan pergi ke ladang. Tetapi di tengah jalan dia merasa sangat lapar, sehingga akhirnya dia membuka bekal ayahnya tersebut dan memakan hingga menyisakan hanya sedikit saja. Setelah sampai di ladang, Samosir pun memberikan bekal tersebut pada ayahnya. Dan ayahnya yang setelah lapar, begitu membuka bekalnya dan sisanya sedikit, menjadi murka. Samosir pun menerangkan bahwa dia memakan makanan itu di jalan karena dia merasa lapar. Toba yang marah kemudian melanggar janjinya tanpa sengaja dengan mengatakan, "Dasar anak keturunan ikan." Samosir yang mendengarkan perkataan Toba pun sangat terkejut. Dia berlari pulang ke rumah sambil menangis. Ketika sampai di rumah, Samosir bercerita tentang perkataan yang dilontarkan Toba kepadanya, di mana dia disebut anak keturunan ikan. Ibu Samosir sangat bersedih dan kecewa karena Toba telah melanggar janjinya. Dalam beberapa saat, Samosir dan ibunya kemudian menghilang. Lalu secara cepat tanah yang dipijak oleh mereka menyemburkan air yang sangat deras, hingga membuat daratan dipenuhi oleh air. Semakin lama semburan itu semakin membesar dan membuat permukaan daratan tergenang air, hingga membentuk sebuah danau. Danau tersebutlah yang saat ini diberi nama Danau Toba. Lalu terdapat sebuah pulau kecil di tengah danau yang disebut Pulau Samosir. Legenda Danau Toba penuh dengan pesan moral yang berguna untuk manusia menjalani kehidupannya. Pertama, sebagai seorang anak, hendaknya berbakti pada orang tua. Kedua, manusia tidak boleh serakah dan mengambil hak orang lain. Ketiga, sebagai manusia harus belajar agar mampu mengendalikan emosinya, sehingga perkataan dan tindakannya tidak akan melukai perasaan orang lain. Keempat, dan yang paling penting adalah ketika sudah berjanji, maka berusahalah untuk menepati. Terima kasih udah menonton.